Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang biasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam majelis yang mulia ini, di tempat yang suci ini, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk kembali bersua. Dan sebaik-baik momen seseorang bersua dan berjumpa dengan saudara-saudaranya adalah momen perjumpaan mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik tempat seseorang berkumpul dengan saudara-saudaranya adalah ketika ia berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kecuali masjid-masjidnya? Ya, tidak ada lagi tempat yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tempat ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat amat memuji dan menyanjung mereka-mereka yang berupaya untuk memakmurkan tempat itu dengan mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dan membesarkan, meramaikannya dengan ketaatan kepada-Nya. Tadi imam kita pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu membacakan kepada kita ayat yang berkenaan dengan tempat ini. Yang pertama, di rakaat pertama dibacakan untuk kita surah At-Taubah, mulai kalau tidak salah ayat 16, 17 dan 18, 3 ayat kalau tidak salah. Pada ayat ke-17, coba kita buka ayat ke-17 dari surah At-Taubah dan ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa hum fin nari khalidun wa fin nari hum khalidun. Tidak mungkin orang-orang musyrik itu bisa memakmurkan masjid. Tidak mungkin, masyaallah. Mau mengharapkan orang-orang musyrik memakmurkan masjid, tidak mungkin. Yang menyatakan hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang selama ini enggan memakmurkan masjid, jangan sampai dikategorikan ke dalam kelompok ini, masyaallah, gawat, bahaya. Syahidina ala anfusihim bil kufur, mereka mempersaksikan atas diri mereka kekufuran, pengingkaran kepada Allah. Orang-orang yang ingin memakmurkan masjid Allah, jangan-jangan dia mempersaksikan atas dirinya pembangkangan, kekufuran kepada Allah dengan sikap tersebut.
Ulaika habitat a'maluhum. Orang-orang musyrik yang seperti itu modelnya, Allah gugurkan, Allah hapus semua pahala amal-amal kebajikan mereka. Wa fin nari hum khalidun, dan mereka itu akan kekal abadi di mana? Neraka. Walhamdulillah. Nah, ayat 18-nya itu jawaban atas ayat yang 17. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama, hanya saja, enggak ada yang lain. Langsung dibatasi sama Allah. Hanya saja, tidak ada yang lain, cuma ini doang. Ya'muru masajidallah, yang akan senantiasa memakmurkan masjid Allah. Siapa itu? Man amana billah. Kriteria pertama, siapa yang beriman kepada Allah? Alhamdulillah, kita masuk dalam kategori itu, masyarakat muslim. Bersyukurlah, keberadaan kita setiap saat di tempat ini itu sudah tanda, itu sudah alamat bahwa kita telah memiliki kategori yang pertama, man amana billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa aqamas shalah, menegakkan salat. Wa ataz zakat, mengeluarkan zakat. Man amana billahi wal yawmil akhir, berapa tadi? Wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian wa aqamas shalah, menegakkan salat. Wa ataz zakat, yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, wa lam yakhsha illa Allah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka orang-orang yang memiliki kriteria yang 5 ini, dengannya dia senantiasa memakmurkan masjid, Allah mengatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik mendapatkan hidayah. Nah, dari rakaat kedua kita dibacakan lagi ayat yang hampir maknanya sejalan dengan surat At-Taubah tadi yang di rakaat pertama. Kalau pindah ke surah An-Nur ayat ke 36 ya, 36, 37. Nanti dicek ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Fi buyutin, di dalam suatu rumah. Adinallah, Allah telah mengizinkan anturfa, untuk diangkat, untuk disuarakan. Ya. Anturfa wa yuzkar, dan disebut fiha, padanya, ismuhu, namanya, nama Allah. Maka ditinggikan nama Allah di sini, disebut-sebut nama Allah di sini. Pada pagi dan petang hari. Rijalun la tulhihim tijaratun, siapakah yang bisa senantiasa menyebut-nyebut nama Allah dan mengangkat nama Allah di dalam rumah ini, yaitu masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu lelaki-lelaki yang tidak lagi dilalaikan, dilenakan oleh bisnis dan perdagangan, oleh jual beli, untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kenapa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, karena mereka takut pada suatu hari nanti pandangan manusia itu berbolak-balik karena dahsyatnya peristiwa dan keadaan pada hari tersebut. Itu hari kiamat. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara wujud memakmurkan masjid selain dengan membangunnya secara fisik
menghadiri sholat berjamaah ya, secara rutin 5 kali sehari semalam ya, bersama dengan anak-anak dan keluarga kita. Kita hadirkan mereka di sini. Yang ketiga adalah mempelajari dan mengajarkan ayat-ayat Allah, syariat agama Allah, sunnah-sunnah Rasulullah di masjid. Biasanya masyarakat muslim kalau lagi umroh nih kita nih, lagi umroh. Gimana itu fenomenanya? Kaum muslimin yang sedang melaksanakan umroh atau dalam perjalanan umrohnya dan dia sudah berada di kota suci Madinah dan dalam beberapa hari ke depan dia akan berangkat ke kota suci Mekah untuk menjalani ritual umroh. Bagaimana kondisi? Oh, semangat. Mondar-mandir, hotel Masjid Nabawi. Hotel Masjid Nabawi. Berdesak-desakan untuk masuk di mana? Kalau Masjid Nabawi, Raudhah. Berdesak-desakan. Antri masyarakat muslim mulai jam 3 dia sudah di situ. Di posisi di mana nanti bisa antri masuk Raudhah. Mulai jam 3 subuh. Meskipun nanti dia diberikan kesempatan masuk di Raudhah nanti jam 8, tapi jam 3 subuh dia sudah antri. Dia sudah tunggu tempat itu. Subhanallah, semangat yang luar biasa. Ngapain di Raudhah masyarakat muslimin? Salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan besar, ya, tidak dipungkiri. Tetapi ingatkah kita bahwasanya Rasulullah SAW dahulu bersama dengan seluruh sahabat-sahabatnya yang semasa dengan beliau di kota Madinah, di Masjid Nabawi, tidak hanya menjadikan masjid itu sebagai tempat melaksanakan ritual ibadah sholat belaka. Ya kan? Terus apa? Di kota suci itu, di Masjid Nabawi itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah selain daripada sholat? Apa kira-kira? Berdakwah. Habis waktu Rasulullah SAW untuk berdakwah. Apa isi dakwah itu? Mengajarkan syariat, mengajarkan hukum-hukum, mengajarkan sunnah-sunnah. Itulah waktu yang paling banyak dipakai oleh Rasulullah. Berdakwah, mengajarkan syariat dan sunnah kepada sahabat-sahabat. Jadi bukan hanya sekedar datang ke masjid, sholat, pulang lagi, datang lagi ke masjid, sholat, pulang lagi, datang lagi. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita ingin menapaktilasi sejarah agung Rasulullah SAW di kota suci itu, kita bukan hanya sekedar mondar-mandir hotel, masjid, sholat, hotel, sholat, hotel. Ya, lalu tidak ada ilmu yang kita dapatkan di sana. Bagaimana ceritanya? Tidak ada pelajaran yang bisa kita petik di sana. Maka jadikanlah momen terbaik kita ketika kita mengunjungi kota Madinah, kita memperoleh ilmu di sana selain daripada sholat yang kita tunaikan, yang baik yang wajib maupun sunnah. Nah, demikian pula di masjid ini, ma'asyiral muslimin, dan masjid-masjid yang lainnya. Ya, jadi kita tidak hanya mondar-mandir sholat. Memang mondar-mandir sholat itu mantap, bagus. Kita tidak remehkan. Tetapi selain daripada memakmurkannya dengan ibadah ritual sholat, kita juga memakmurkannya dengan dakwah, ta'lim. Kita dapat sholatnya, kita peroleh ilmunya. Begitulah setiap saat. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang akan kita bahas pada malam hari ini, ya tentu saja kitab Fathul Jalali wal Ikram, kitab yang mensyarah kitab Al-Imam Hajar Al-Asqalani yang bernama Bulughul Maram. Kita masih berada pada bab taharat, bab bersuci, ma'asyiral muslimin. Bagi sebahagian orang ini bab yang sangat dasar sekali. Pemula mungkin mengatakan, aduh, kenapa yang dasar sekali? Kenapa yang mula-mula sekali? Kita ini ya
sudah gelar S2, S3, meskipun baru satu istri. Gelar-gelar akademik ya, disodorkan untuk menyesuaikan dengan tingkat ilmu pelajaran yang mesti diberikan kepada ilmu agama. Masyaallah muslimin, itu milik kita. Apapun titel kita, kalau bisa titelnya sampai di langit ke-7, sampai ke langit ke-7 lah titel itu. Dan ilmu agama mulai dari toharanya sampai gazu, perangnya, itu adalah milik kita. Dan kita tetap dituntut untuk mempelajarinya, sebab mempelajarinya adalah ibadah. Mempelajari, mengulang-ulangnya adalah zikir. Mempelajarinya ibadah, mengulang-ulangnya zikir, mengajarkannya adalah sedekah. Dan itu adalah sebaik-baik sedekah yang akan mengalirkan pahala yang tak terhingga meskipun kita sudah ribuan tahun berkalang-kalang. Rasulullah dan para sahabatnya ketika kita lagi belajar ini, mereka mendapatkan pahala dari setiap yang lagi belajar. Subhanallah. Suatu hari nanti, kalau kita sempat mengajarkan satu dari ilmu yang kita pelajari ini kepada orang lain, minimal anak kita, kita akan mendapatkan aliran pahala yang demikian berlimpah ruah dari mereka. Subhanallah. Indah, enak. Ada orang kaya di Saudi Arabia, orang kaya di Mekah. Dia pensiun dini, ma'asyiral muslimin, dari sejumlah perusahaan. Tinggalkan, dia berikan kepada putra-putranya, dia urus. Dan anda tahu apa yang dia lakukan ketika dia selesai dari pensiun dininya dan sudah tidak urus lagi itu semua perusahaan-perusahaan. Orang kaya luar biasa, ma'asyiral muslimin. Ternyata dia konsentrasi di masjid yang dia bangun, banyak masjid yang dia bangun. Kalau dia pilih salah satu, dia konsentrasi di sini. Dia kumpulkan anak-anak, dia berikan hadiah-hadiah orang kaya, hanya untuk memotivasi anak-anak kecil itu yang belum tahu mengaji, untuk dia hafalkan surah Al-Fatihah. Dia ingin memastikan surah Al-Fatihah yang dihafal oleh anak itu harus dari usaha dia, huruf per huruf, ayat per ayat, sampai mereka lancar surah Al-Fatihah. Tiap hari, masyaallah muslimin, ini orang kaya, pengusaha besar. Ini kan tentu menarik perhatian media kan. Kok bisa nih orang kaya begini yang terkenal ini sebelumnya, kok tiba-tiba jadi marbot masjid, istilahnya kalau gitu. Jadi pengurus masjid yang nongkrongi masjid bersama dengan anak-anak kecil. Ya. Ini aneh ini. Ya. Maka diwawancarailah dia. Kalau kita, Pak, lu Anda ini kan pengusaha besar, perusahaan Anda itu luar biasa, Anda ini orang terkenal ini. Lu kok tiba-tiba Anda seperti ini? Nongkrongi masjid, ngumpul sama anak-anak. Ya, kalau ngajar anak-anak TKTPA itu siapa? Kerjaan siapa? Kalau di Indonesia? Anak? Remaja masjid, ya kan? Remaja masjid yang kita anggap ya nggak ada pekerjaannya dia, nggak ada usahanya dia, nggak ada tokonya dia, nggak ada investasinya dia. Ini bukan toko, perusahaan dia punya. Investasinya di mana? Subhanallah. Lalu dia nongkrongi ya pekerjaan itu. Ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Dia bilang, saya ini sudah tua. Persiapan saya untuk menghadapi kematian bukan itu perusahaan, bukan itu harta, bukan itu penghasilan. Tetapi amal-amal kebajikan, dan aku memilih satu amal kebajikan yang aku harapkan aliran pahalanya tidak berhenti. Apa itu? Mengajarkan surah Al-Fatihah. Itu surah Al-Fatihah adalah satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak akan mungkin berhenti dibaca setiap hari oleh setiap muslim. 17 kali dia akan baca dalam setiap hari. 17 kali, masyaallah muslim. Subhanallah. Kalau kita mampu mengajarkan kepada 5 orang aja, masyaallah muslimin, kita pastikan surah Al-Fatihah itu dia ambil dari kita sampai dia lancar. Maka dari 5 orang ini akan terus
Subhanallah. Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 100? Dan itu tidak akan berhenti dia baca. Kalau yang lainnya mungkin dia tidak akan baca, ya kan? Tapi Al-Fatihah tidak mungkin dia tidak baca. Sepanjang dia usia, dia akan baca. Maka aku ingin memastikan bahwa ketika dia membaca surah Al-Fatihah dalam sholat maupun di luar sholat, aku dapat pahala. Dan ketika ia mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anaknya, cucu-cucunya dan orang lain, aku juga dapat dari orang tersebut setelah. Dan demikianlah seterusnya. Subhanallah, ma'asyarul, ini orang cerdas beramal. Orang cerdas. Dan ada pula kasihan orang tua, dia titipkan anaknya, tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah. Mantap. Anda mengarahkan anak Anda untuk diajar oleh orang lain Al-Quran. Tapi sayang, kalau pahala baca Al-Fatihah anak Anda itu diambil juga sama orang lain. Mestinya Anda yang punya itu, karena Anda kan hafal. Mestinya nanti setiap anak Anda membaca surah Al-Fatihah, Anda yang dapat pertama kali setiap huruf yang dia baca pahalanya, bukan orang lain. Maka jangan titipkan kepada orang lain putra Anda, cucu Anda untuk diajarkan surah Al-Fatihah. Anda yang ambil itu. Kalau surah yang lain oke lah, tapi surah Al-Fatihah jangan. Nah, karena itu akan dia baca terus. Anda yang pertama kali mendapatkan. Walau mantap, masyaallah muslimin. Sesibuk apapun Anda maka surah Al-Fatihah bisa. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia idealnya kita belajar dan mengajarkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala meskipun sederhana. Pahalanya demikian besar tak terhingga. Terus akan mengalirkan untuk kita pahala tersebut memenuhi pundi-pundi amal kebajikan kita meskipun suatu hari nanti kita sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bab taharatu al-hirrah. Ya. Kemarin kita membahas tentang aqsamu an-najasat, ya kan? Pembagian najis kalau tidak salah. Dari hadis tentang jilatan anjing. Ya kan? Nah, sekarang bab yang baru. Taharatul hirrah. Sucinya kucing. Kalau anjing najis, kalau kucing suci. Mana hadisnya? Hadisnya wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Rasulullah bersabda tentang kucing, innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu bukanlah sesuatu yang najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Dia itu, kucing itu adalah hewan yang senantiasa tawaf, keliling-kelilingi kalian. Nah, kalau ada kucing masyarul muslimin, akan segera dia menghampiri kita dan dia akan keliling-kelilingi kita. Dia akan melurus-luruskan tubuhnya pada kita. Hadis ini akhrajahu al-arba'atu wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya ini mengatakan, wa hadzal haditsu lahu sabab. Hadis ini ada penyebabnya. Mengapa sampai Rasulullah SAW bersabda tentang kucing? Apa yang melatar belakanginya? Ada sesuatu. Siyaquhu lahu sababun, wa laysa suduruhu min Rasul alaihi salatu wassalam lahu sababun, bal siyaq Abi Qatadah lahu sababun, lianna farqa baina qawli rawi saq al-hadith
بسبب وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسبب. هذا الحديث هذا ساقه أبو قتادة بسبب وهو أنه دخل على أهله فسكبت له امرأته وضوءا يتوضأ به فجاءت هرة فأصغى لها الإناء فجعلت تشرب من هذا الماء الذي يريد أن يتوضأ به أو يتوضأ به فنظرت إليه فكأنه رأى أنها استنكرت هذا واستغربته فحدثها بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. Jadi yang melatar belakangi hadis ini adalah bahwasanya Abu Qatadah suatu hari masuk ke dalam rumahnya. Dia masuk ke dalam rumahnya. Dan pada saat itu tiba waktu sholat. Maka istrinya menghadirkan untuk beliau air, membawakan untuk beliau air untuk beliau gunakan berwudu pada suatu tempayan. Diletakkan seperti itu. Lalu tiba-tiba saja ada seekor kucing datang menghampiri tempayan tersebut, timba atau ember atau baskom, lalu meminum dari tempayan tersebut. Abu Qatadah membiarkan kucing tersebut meminum hingga puas, lalu setelahnya dia gunakan air tersebut berwudu. Melihat hal tersebut, istrinya seolah-olah di wajahnya ada pengingkaran. Kenapa dia berwudu dengan air yang telah dilati kucing? Seolah-olah dia tidak setuju dengan sikap Abu Qatadah. Maka ketika Abu Qatadah melihat sikap istrinya yang menganggap aneh beliau berwudu dari bekas minuman kucing dan seolah-olah dia mengingkari hal tersebut, maka beliau pun menyampaikan hadis ini kepada istrinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil hirrah tentang kucing, innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing itu bukanlah binatang yang najis. Apa alasannya? Kenapa dia itu bukan sesuatu yang najis? Meskipun menjilati kita, menjilati air wudu kita, innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya dia itu binatang yang senantiasa mengelilingi kalian. Jadi kita tidak bisa menghindari kucing itu kena terlalu jinak terhadap manusia. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini meskipun sederhana, tetapi dia telah menyatakan satu hukum untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum itu boleh memelihara kucing di dalam rumah sekali. Subhanallah. Boleh mendekap kucing meskipun dia nanti menjilati pakaian kita, menjilati kulit kita, bahkan menjilati air wudu kita. Boleh. Begitu sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara hukum suci najis kepada umatnya meskipun itu berkaitan dengan binatang. Ma'asyiral muslimin, andai saja tidak ada hukum ini, maka boleh jadi seseorang akan membiaskan kucing, menyamakan kucing dengan anjing. Mengapa? Bentuknya mirip, ya, modelnya mirip, maka dia akan membiaskan. Padahal manusia itu, ma'asyiral muslimin, sangat amat menyayangi, senang kucing-kucing dengan tingkahnya yang lucu, dengan modelnya yang sangat amat menarik, mencintainya, menyukainya, dan ingin sekali bercengkerama dengannya. Dan dia sudah dilarang untuk
memelihara anjing yang memiliki kemiripan yang sangat amat dekat dengan kucing, memiliki kedekatan dengan manusia seperti layaknya. Kalau juga dilarang yang ini, dilarang yang itu, kira-kira bagaimana perasaan? Serba dilarang, masyaallah muslimin. Dia memelihara harimau tidak bisa, ya, habis diterkam dia sama harimau. Modelnya mirip dengan kucing, hanya saja besarnya yang berbeda. Susah dia kalau memelihara harimau. Yang memelihara harimau macan itu masyaallah muslimin hanya orang-orang kaya, ya enggak? Itu di Saudi itu, ya, di negara-negara Arab, di antara mereka orang kaya itu ada yang memelihara macan kan? Dalam rumahnya dia masuk, dia pegang-pegang, dia hidup bareng bersama dia. Tapi kan biayanya besar, makanannya subhanallah. Kalau kucing sederhana masuk, modelnya sama, tingkahnya boleh jadi sama, menerkam-nerkam juga. Dia menerkam kita, dia tidak akan melukai kita dengan gigitannya. Tapi kalau harimau, bagaimana? Bisa tewas kita dengan gigitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat memahami keinginan kita untuk bercengkrama dengan hewan-hewan yang kelihatannya maco, seperti serigala, seperti anjing, seperti harimau. Maka Allah membuat yang mirip dengan itu semuanya lebih kecil dan lebih jinak, ya. Bahkan disentil sekalipun dia tidak akan melukai. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat memahami betapa syariat agama Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian sesuai dengan keinginan manusia, kemaslahatan manusia, bahkan dalam urusan binatang sekalipun. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis ini. Kita bacakan. Wa yustafadu min hadzal hadits annahu yanbaghi lil insan idza ra'a ash-shakhsa mustaghriban li halin min al-ahwal an yuzila anhu hadha al-istighrab. Syekh mengatakan kaitannya ini berkenaan dengan sikap Abu Qatadah yang segera mengklarifikasi sikapnya tersebut manakala dia melihat istrinya heran melihatnya dan seolah-olah mengingkari sikapnya. Kenapa dia bisa berwudu dengan air bekas jilatan anjing, maka kucing? Maka dia pun segera mengklarifikasi bahwa hal itu telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Nah, ma'asyiral muslimin, faedah yang berikutnya min fawaid hadzal hadits anna al-hirrata tahiratun ma'a annaha muharramatul akli. Bahwasanya kucing itu suci meskipun haram untuk dikonsumsi. Gak boleh, ma'asyiral muslimin, gak boleh mengkonsumsi. Jangan orang mengatakan, oh kan ini suci, Rasulullah mengatakan dia tidak najis, kalau begitu boleh saya potong, saya panggang, saya dendeng dan seterusnya dikonsumsi. Tidak boleh, masyaallah, dia haram dikonsumsi. Haramnya kucing untuk dikonsumsi itu tidak menunjukkan kenajisan liurnya, jilatannya, atau kenajisan tubuhnya. Wa kullu muharramil akli fa innahu najisun. Hadza huwa al-asl. Meskipun hukum asal dari segala sesuatu yang diharamkan untuk dimakan dari binatang-binatang, hukum asalnya najis. Semua binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan, hukum asalnya najis liurnya, kecuali kucing. Dia haram, tetapi dia tidak najis jilatannya. Kemudian wa min fawaid hadzal hadits anna al-hirrata laysat binajisatin fal hadza ala umumihi. Rasulullah mengatakan bahwa kucing itu tidak najis.
apakah hukum tidak najisnya kucing ini berlaku secara umum, berlaku secara mutlak? Al-jawab, la, laysat bi najisah fi riqiha wa fi ma yakhruj min anfiha wa fi irqiha wa fi suriha, ay baqiyat ta'amiha wa sharabiha, fi bauliha najisun wa fi warathiha najisun fi damiha najisun. Lian hadhihi al-ashya' kulluha min muharramil akli najis. Ini tidak berlaku secara umum bagi kucing tersebut. Ya benar bahwasanya kulitnya, bulunya tidak najis, jilatannya tidak najis, air yang keluar, cairan yang keluar dari hidungnya tidak najis, apalagi bekas makanannya tidak najis. Tapi akramakumullah, air seninya, kotorannya, darahnya, maka ketiga hal ini najis. Jadi kita tidak boleh mengatakan, Rasulullah kan mengatakan kucing itu tidak najis, lalu Anda mengatakan kencingnya tidak najis. Tidak apa-apa deh kalau dia kencing di karpet, ya kan? Nah, ada di suatu masjid. Saya tegur masyarakat muslim, kita sholat, kan banyak kucing di sini. Ya, dipelihara sama yang menjaga masjid, dia pencinta kucing. Tapi sayang, dia biarkan kucing itu main-main sampai di karpet imam. Subhanallah, masyaallah muslimin. Dia bau air seninya akramakumullah. Kucing itu kan tajam ya. Ya. Pas sujud, saya lagi jadi imam di sini. Subhanallah. A'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Itu najis masyaallah muslimin. Lantas saya ruku kan sudah naik, saya sudah juga kuat. Ini di bagian sisi tertentu di karpetnya, saya sudah juga kuat. Begitu mau sujud, mau mendekati sujud, sudah terasa sekali tajam, maka saya segera alihkan. Ya. Saya terpaksa bergerak untuk mengalihkan, menyingkirkan karpet itu. Saya yakin di atasnya kena, di bawahnya tidak. Dan saya tetap sholat. Setelah saya sholat, saya bilang kepada jemaah, bilang kepada Allah, tolong kucing itu jangan dibiarkan bermain-main sampai di area tempat sholat, kecuali jika kita memastikan dia tidak mengencingi, mengotori masjid itu. Dan kalau dia mengotorinya, kita memastikan bahwa kita telah membersihkan, menghilangkan najisnya. Apa kriteria bersihnya najis itu? Kriterianya hilang apanya? Baunya, apalagi? Warnanya, apalagi? Rasanya. Kan tidak mungkin kita mau rasa kan? Cukup dengan baunya saja. Cukup dengan baunya saja. Kita memastikan baunya hilang, alhamdulillah. Area itu sudah menjadi suci untuk kita tempati sholat. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh ini ingin menekankan dari hadis ini faedah yang kedua, bahwa jangan sampai kita memperlakukan secara mutlak, secara umum hadis ini bahwa kucing tidak najis sehingga kencingnya tidak najis, darahnya tidak najis, kotorannya tidak najis. Tidak. Ketiga-tiga hal itu tetap najis masyaallah. Kemudian wa min fawaid hadzal hadis. Tolong tunggu kalau sudah masuk waktu belum ya? Wa min fawaid hadzal hadis anna al-hirrata law sharibat min ma'in wa hadha huwa siyaq al-hadis fi hadzal bab law sharibat min ma'in fa innal ma'a la yanjus qalilan kana aw katsiran. Bahwasanya seekor kucing itu jika dia minum dari sebuah air, dan ini adalah merupakan tema daripada hadis tersebut, bahwa minumnya kucing tersebut, kucingnya, saya bilang tadi kucingnya, jangan berubah ya. Jika kucing itu minum pada air, maka air itu sama sekali tidak ternodai menjadi najis, baik air itu sedikit, apalagi kalau air itu jumlahnya banyak. Dan boleh bagi seseorang
untuk menjadikan air tersebut sarana untuk bersuci. Nah, ma'asyiral muslimin, kan jenis air itu berapa sih yang sudah kita pelajari kemarin? Ada 5. Hah? Berapa? Jenis air Ada 5, Ustaz. ada 2, ada 3. 3. 3. Yang pertama Suci. Tahur artinya suci dan Mensucikan. mensucikan. Ini jumhur ulama ya. Kemudian yang kedua najis. Ya, yang sama sekali tidak bisa mensucikan. Dia mengotori. Ada jenis yang ketiga, yaitu tahir, suci belaka, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mensucikan yang lain. Seperti Air kelapa, Ustaz. air kelapa. Air yang berubah salah satu dari strukturnya atau dari sifatnya oleh sesuatu yang suci, berubah dia oleh sesuatu yang suci. Ya, teh itu kan suci, ya kan? Teh kopi itu suci, susu itu suci semuanya, masyaallah. Bagaimana jika yang suci ini mencampuri suatu air mutlak, sehingga berubah aroma, warna, dan rasa? Bolehkah setelah itu digunakan untuk berwudu? Oleh jumhur ulama mengatakan tidak boleh, karena air ini sudah berubah status dari tahur, suci mensucikan, menjadi tahir, suci belaka, dan tidak lagi memiliki fungsi mensucikan. Nah, kucing kan tahir ya, Yes. suci kan kucing kan. Nah, liurnya mencampuri air. Apakah liur kucing yang telah mencampuri air itu menggugurkan satu status tahuriyah, suci mensucikannya air tersebut, sehingga dia turun derajat menjadi tahir? Seperti susu, seperti teh, seperti kopi, seperti air kelapa, statusnya turun menjadi tahir? Ternyata tidak, masyaallah. Ternyata tidak. Status tahuriyah, suci mensucikannya, masih bertahan meskipun telah dicampuri oleh air liur kucing. Bagaimana kalau air liur manusia? Kayak kumur-kumur nyorok. Ya, itu ada pembahasan yang lain, masyaallah muslimin. Kemudian masyaallah muslimin, min fawaidi annahu la farqa baina an takuna hadhihi hirra akalat syai'an najisan aw lam ta'kul. Faedah hadis ini bahwa kucing ini, ma'asyiral muslimin, hasil jilatannya sama saja statusnya, baik kucing itu belum memakan sesuatu yang najis atau setelah dia makan sesuatu yang najis. Baik begini nih, kita lihat kucing habis menerkam tikus, dia sobek-sobek itu, tinggal tulang-tulangnya. Lalu setelah itu dia berlari-lari masuk ke dalam rumah, langsung dia jilat air. Kira-kira gimana? Syekh mengatakan sama, statusnya sama, baik sebelum dia mengkonsumsi sesuatu yang najis ataupun setelah dia mengkonsumsi sesuatu yang najis, status jilatannya sama. Fala yuqal masalan law ra'aha ta'kul fa'arat thumma syaribat min al-ma' sara al-ma'u najisan. Maka tidak dikatakan, kata beliau, jika seseorang melihat kucing yang baru saja menyantap tikus, lalu kemudian dia menjilat, meminum air, lalu orang yang mengatakan airnya ini sudah najis. Tidak dikatakan seperti itu, karena hadis ini berlaku umum, berlaku dengan keumuman. Baik, ini masih banyak nih, masih ada. Insyaallah 1, 2, 3, 5. Sementara ada terlalu. Insyaallah ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan 6 faedah yang lainnya berkenaan dengan
hadir ini pada pertemuan yang akan datang. Mungkin pekan depan atau pekan depan Masyaallah Muslimin, kami minta maaf yang izin bahwa kami tidak bisa membawa ya, karena besok lusa kami sudah harus berangkat membimbing jamaah umrah. Doakan semoga perjalanan umrah kami pada lusa ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali dengan segar bugar selamat ya di Makassar kembali pada yang direncanakan pada tanggal 27 mendatang. Demikian Masyaallah Muslimin, kita tentu doa para penulis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.